Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih kelanjutan dari video minggu lalu. Kita masih membahas tentang pencarian, ya, dengan pembangkit dan pengujian atau kita sebut sebagai generate and test. Nah, generate and test ada kelemahannya, yaitu pencarian ini perlu membangkitkan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Nah, di dalam generate and test membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencariannya, karena setiap node itu harus dibangkitkan, dihitung, kemudian disimpan. Nah, itu yang kemarin. Untuk generate and test kemarin sudah Anda coba dengan menyelesaikan 4 node. Nah, setiap lintas itu dihitung sampai lintasannya itu habis. Nah, sampai selesai, kemudian diketahui jarak terpendeknya, nah itu merupakan lintasan yang terpilih atau yang merupakan goal. Pencarian yang selanjutnya adalah pendakian bukit atau kita sebut sebagai hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode generate and test, hanya saja proses pengujiannya itu dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan itu sangat bergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Nah, tes ini nanti berfungsi berupa fungsi heuristik ini nanti akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan yang lain yang mungkin itu merupakan satu goal. Ya. Ada dua untuk metode hill climbing. Yang pertama adalah simple hill climbing, yang kedua adalah steepest hill climbing. Nah, algoritmanya ya, mulai dari keadaan awal, kemudian lakukan pengujian, jika itu merupakan tujuan, maka akan selesai. Tetapi sebaliknya, jika node itu bukan goal atau bukan tujuan, maka dilanjutkan ke keadaan sekarang sebagai keadaan awalnya. Ya. Jadi kuncinya di sini, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Nah, kerjakan langkah berikut ini ya sampai solusinya itu ditemukan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama ini cari operator dulu yang belum pernah digunakan. Kemudian evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar. Selesai. Ya. Jika bukan, tapi nilainya itu lebih baik dari keadaan sekarang, maka jadikan not keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Ya. Nah, kemudian jika keadaan baru tersebut tidak lebih baik dari keadaan yang sekarang ini, maka lanjutkan iterasi sampai selesai. Nah, kita masih menggunakan 4 node dengan menukar ya node-node tersebut. Nah, ada 1 tukar tempat, 1, 2, 1, 3. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, karena ada 4 titik atau 4 node, ya, berarti kalau di sini kita gambarkan, nah, 1 A, B, C, D. Ini juga sama. A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kemungkinan tukar tempat ini adalah 1,1 ya. Ini 2,1 ya. Atau 1,2 ya. Ini 1,3 sampai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini 1,4 betul, gitu ya. Terus di sininya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2,
4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Nah, dihitung di sini kemungkinan A tukar tempat dengan A kan menempati posisi di 1. Ya, ini 2, D itu adalah 4. Nah, A bertukar tempat dengan A berarti kan sama dengan A, A. Nah, berarti tidak bisa atau sama saja, berarti ini kita tidak terpakai. B juga sama, 2 dengan 2 tidak bisa, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, sekarang kita akan coba 1,2 A, B ya kan, dengan 2,1. Jika 2,1 bertukar tempat menjadi sama ya. AB ini B A sama. Ya. Sama halnya dengan ini A C itu sama dengan C A. Berarti dipilih salah satu. Berarti saya coret. Karena 4,1 sama dengan 1,4, 3,1 sama dengan 1,3, ya. 3,2 sama dengan 2,3, saya coret. 4,2 sama dengan 2,4. Gitu ya. 4,3 sama dengan 3,4. Jadi yang terpilih adalah ya, lintasan yang terpilih adalah ini. 1,2, 1,3, 1,4, 1,4. Nah, saya hapus dulu. 2,3, 2,4, dan 3,4. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertukaran not. Gitu ya. Nah, kita kembali. Itu sama dengan n faktorial dibagi 2 faktorial. Ya, dalam kurung n min 2. Nah, berarti kalau kita ini kita lihat rumusnya tadi n faktorial dibagi 2 faktorial ya, n min 2 faktorial. Nah, n-nya tadi berarti ada 4 kota, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. 4, 3, 2, 1 ketemunya 4 kali 3, 12 ya. 24 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 12 kali 2, 24. Ya, berarti 24 dibagi 2 faktorial 2 kali 2 4. 4 sama dengan 6. Sama kan? Berarti tadi ada 6 kemungkinan kita melakukan pertukaran, ya. 1 2 berarti tadi 1 3 1 4 ya, kemudian 2,3 ya. 3,4 dan kurang berapa tadi? 1 2 1 1,2 1,2 1,3 1,4 2,3 3,4 ya, ada 6. 1 2 3 4 5 6. Sama kan? Ya. Nah, maka ditentukan ada 6 tempat pertukaran. Nah, ini untuk metode simple hill climbing. Mulai dari not A, B, C, D dengan panjang lintasannya adalah 19. Nah, 19 dari mana? Nah, kita lihat soal yang pertama kemarin di Generate and Test. Nah, totalnya adalah 19. Kemudian ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan atau ruang keadaan yang nanti bisa kita jadikan sebagai pertukaran tempat. Nah, yang pertama adalah 1,2 ya. Maka berpindah tempat menjadi B, A, C, D. Tahu ya?
Dari A, B, C, D bertukar 1 ke 2, 2 ke 1 menjadi BA, CD. Panjang lintasannya adalah dihitung 17. Nah, 17 ini apakah lebih baik dari 19? Jika iya, maka abaikan yang lain. Nah, kemudian ini dibangkitkan. Ditukar lagi menjadi 1,2. Ya, 1,2 ketemu A, B, C, D. A, B, C, D ini sudah pernah dibangkitkan sebelumnya, maka kita tidak berlaku. Ya. Kemudian geser ke kanan, tukar tempat antara 2 dan 3 menjadi BCAD. Ya, BCAD ini diketahui panjang lintasannya adalah 15. Apakah lebih baik dari induknya? Iya, lebih baik. Karena lebih baik, maka abaikan yang lain bangkitkan. Ya. Nah, yang harus Anda ketahui adalah setiap pertukaran harus konsisten. Ya. Mulai dari 1-2 ya semuanya setiap level 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 2-4, 1-3. Semua sama. Ya. Ini ditukar 1-2 ketemunya CBAD panjang lintasannya adalah 20. Masih lebih baik 15. Maka akan bergeser ke kanan dengan ketukar tempat 2, 3. Nah, 2, 3 BACD. BACD ini sudah sudah pernah dibangkitkan di level sebelumnya. Berarti kita abaikan. Kita coret. Tukar tempat 3, 4 menjadi BCDA dengan panjang lintasan 19, tukar 41. Panjang lintasan 19, nah masih lebih besar daripada level induknya. Ya, maka geser lagi BDAC dengan panjang lintasannya adalah 14, lebih baik daripada induknya. Maka ini yang akan dibangkitkan. Nah, begitu juga seterusnya, kita bandingkan nih 15 apakah lebih baik dari 14? Kalau bukan berarti kita bangkitkan dulu yang selevel sampai ditemukan 13 lebih baik dari 14. Begitu seterusnya sampai ditemukan atau sudah tidak ada lagi yang jarak yang lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, berarti setelah ini selesai, posisi lihat di sini nih. Panjang lintasan DBCA dengan panjang lintasannya 12. Nah, 12 ini kita bangkitkan, ternyata tidak ada yang lebih baik. Maka untuk simple hill climbing, panjang lintasan terpendeknya adalah DBCA. Ya. Nah, itu untuk simple hill climbing. Yang kedua adalah stepless hill climbing atau kita sebut stepless ascent hill climbing. Nah, hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari posisi paling kiri. Nah, gerakan selanjutnya itu berdasarkan pada nilai heuristik terbaik. Nah, oke. Nah, ke contohnya, ya. Masih sama, untuk mulanya adalah A, B, C, D dengan panjang lintasan 19. Nah, ketika 19 ini dibangkitkan, bangkitkan semua not yang ada di bawahnya. Semua. Ya. Ternyata diketahui 17, 12, 18, 12, 18, 20. Gitu ya. Nah, di sini diketahui kita bandingkan nih dengan induknya. Ternyata yang lintasan terpendek itu adalah A, C, B, D dan D, B, C, A. Bukan terpendek tetapi lebih baik dari level induknya. Ya. Dan lebih kecil di level setaranya. Ya, di sini 12, ketika dibangkitkan lagi ternyata sudah tidak ada yang lebih kecil daripada 12. Nah, kemudian silakan Anda coba DBCA ketika dibangkitkan apakah ada nilai yang lebih kecil dari 12. Nah, sudah saya coba tidak ada yang lebih baik daripada 12. Maka di dalam stepless ascent hill climbing, lintasan terpendeknya adalah A, C, B, D, dan D, B, C, A. Nah, ini adalah merupakan teknik pencarian hill climbing. Untuk selanjutnya,
kalau kemarin Anda sudah belajar tentang generate and test, silakan Anda kerjakan ini. Ya. Masih sama soalnya dengan yang minggu lalu, tetapi selesaikan ini dengan metode hill climbing, ya, yaitu stepless hill climbing dan simple hill climbing. Ya. Demikian untuk materi kecerdasan buatan pencarian 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.